jadi itu tadi lagu baru Kak. Seperti lagu sepak bola ya Kak? Iya, nah jadi Sengaja, adik-adik diulang-ulang aja terus videonya biar kita latihan lagi. Nah adik-adik halo. Kita sapa dulu ya Kak yang di rumah ya Kak. Oke Kak. Shalom adik-adik sekolah minggu. Adik-adik gimana nih kabarnya? Ada yang sakit nggak? Ada yang sehat? Atau ada yang masih ngantuk nih hari ini? Nah, gimana Kak kalau adik-adik sudah sehat, sukacita udah siap belum buat kita sekolah minggu? Yuk Kak, kita undang mereka lagi yuk Kak. Kita nyanyi lagu pemanasan lagi yuk Kak. Oke, bangkit berdiri kali Kak ya biar lebih geraknya lebih enak nih Kak. Ayo, panggil mama papanya, panggil ada opungnya di rumah, panggil semua. Kita nyanyi lagu pemanasan lagi ya Kak. Oke, bersama Kak Cindy Dan Kak Frisda dan juga Bang Niko. Yuk, kita adik-adik tahu nggak nih hari ini tanggal berapa? Ya, adik-adik ada yang tahu nggak selain sekarang hari Minggu, ada yang tahu nggak hari ini hari peringatan nasional loh? Aku tahu, kita hari ini tanggal 2 Mei kan Kak? Iya, ada yang tahu nggak hari apa kalau tanggal 2 Mei? Aku tahu juga. Apa tuh Kak Frisda? Hari apa adik-adik? Kita sama-sama bilang ya. Oke, Kita merayakan Hari Pendidikan Nasional. Nah, sesuai dengan harinya nih Kak, kita memperingati aja nih walaupun kita cuma sekolah online aja, kita bisa nyanyiin lagu nih buat guru-guru kita. Guruku tersayang ya Kak. Iya, Kita boleh ya juga Kak? guru loh Kak. Kita guru di gereja. Ya di gereja Iya, sekolah betul. minggu ya Kak. Oke. Yuk kita nyanyi lagu Guruku Tersayang. Ayo Bang Niko. Kalau adik-adik yang sudah bisa ikutin ya, sama-sama nyanyi ya. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Nah, lagunya udah pas nih Kak buat guru-guru tercinta kita yang ada di sekolah dan yang ada di gereja. Terima kasih ya guru-guruku semuanya. Yuk Ya. kita masih lanjut pemanasan ya Masih Kakak. lanjut nih Kak, kita akan bawakan 4 buah lagu. Jadi adik-adik kita bangkit berdiri lagi, kita semangat. Tetap semangat. Oke Bang Niko. Lagu pertama kita nyanyi percaya saja ya Kak. Oke Kak. Percaya saja, percaya yang bikin kita menang. Percaya saja di dalam
semangat ya Kak? Udah semangat kan adik-adik karena kita mau mulai ibadah kita nih Iya, Kak. Sudah cukup nih ya lagu Pemanasannya pemanasan. Kak. Adik-adik sekarang coba siapkan Alkitab, Kidung Jemaat, dan yang terakhir uang persembahan. persembahan. Ayo. Nah, adik-adik Sudah diambil? sikapnya yang rapi karena kita akan memasuki ibadah. Ya, adik-adik boleh duduk ya. Silakan duduk. Kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Kita akan menyanyikan dengan sepenuh hati untuk mempersiapkan hati kita untuk doa pembukaan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Kita nyanyikan setengah suara dengan sikap ingin berdoa. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Kita akan memasuki doa pembuka yang akan dipimpin oleh Pendeta MP Silitonga. Selamat minggu adik-adik sekolah minggu. Sebelum kita memulai ibadah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu karena Kau masih memberikan kesehatan kepada kami, anak-anak sekolah minggu. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami, Engkau mau hadir tengah-tengah kami, sehingga kami mendapat sukacita dan firman daripadamu. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik kita mulai ibadah kita. Kita buka Kidung Jemaatnya, pasti adik-adik sudah siapkan kan? Yuk kita buka nomor 407, kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Tuhan Kau Gembala kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati nikmat
masuk ke pembacaan Tita. Hari ini kita baca Tita yang ke-1. Kita baca sama-sama ya adik-adik pakai gerakannya. 1, 2, 3. Tita pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain di hadapanku. Oke, sudah bisa ya adik-adik pastinya. Kita kembali buka Kidung Jemaat nomor 413. Ayat 1 saja, Tuhan pimpin anakmu. Adik-adik, kita akan mengucapkan ayat hafalan minggu ini. Kakak akan mengucapkan terlebih dahulu ya, baru nanti adik-adik ikutin. Kita ucapin ya Kak bareng-bareng. Ya, berarti ini ayat hafalan yang baru ya Kak? Iya, baru bulan Mei ya. Bulan Mei. Oke, kita buka Alkitab, kita ayat hafalannya dari Yohanes 3 ayat 17. Sudah dibuka? Oke, kita sama-sama dengan gaya ya Kak? Oke Kak. Siap. 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Bisa? Sekali saja ya Kak. Oke, sekali aja ya Kak. Dihafalin, minggu depan dicoba lagi. Kita kembali ke ayat hafalan yang sama ya Kak. Oke Kak. Adik-adik, sebelum khotbah yang akan dibawakan Pendeta MP Silitonga, kita siapkan hati kita. Kita buka dulu yuk Alkitabnya. Nats minggu ini dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Sudah dibuka? Ya, sudah dibuka. Yuk, kita nyanyi lagu Tuhan adalah Gembalaku. Ayo Bang Niko. Kita siapkan hati kita, telinga kita, mata kita, dan semua anggota tubuh kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Selamat minggu, adik-adik sekolah minggu. Sehat? Iya. Abang Pendeta saat ini dikawani oleh teman kalian namanya Butet. Butet, kirim salam sama anak-anak sekolah minggu. Halo adik-adik sekolah minggu, kakak-kakak, apa kabar? Butet sehat-sehat, adik-adik sehat-sehat enggak? Iya, adik-adik sekolah minggu sehat-sehat kan? Iya, hari ini kita mau membaca dari Yohanes 21 ayat 15 hingga ayat yang 19. Demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ya, adik-adik sekolah minggu sudah dengar tadi kan cerita Simon Petrus bertemu dengan Tuhan Yesus. Butet, kamu pernah dengar cerita ini? Pernah, Pendeta. Kayaknya itu Petrus, muridnya Tuhan Yesus yang lagi makan-makan di tepi pantai ya? Iya, waktu itu Simon Petrus bersama dengan kawan-kawannya juga bersama-sama dengan Tuhan Yesus makan di tepi pantai. Mereka baru dapat menangkap ikan. Ya kan adik-adik? Nah, Butet, kamu tahu nggak siapa itu Simon Petrus? Aku sih ceritanya tahu-tahu sedikit Abang Pendeta. Tapi kayaknya ada deh cerita yang tentang Simon Petrus. Ya adik-adik, sekarang kita mau lihat bagaimana sejarah Simon Petrus pada saat dia dipanggil oleh Tuhan Yesus dan kematiannya. Mari kita saksikan. Petrus adalah murid Tuhan Yesus yang paling banyak disebutkan di Alkitab dan menjadi pemimpin dan juru bicara tidak resmi dari murid-muridnya yang lain. Nama asli Petrus adalah Simeon, nama Aram yang berasal dari kata Simon yang artinya mendengar. Dalam bahasa Yunani, Simeon adalah Simon. Petrus diperkirakan lahir pada tahun 1 sesudah Masehi.
Petrus berprofesi sebagai nelayan sebelum ia mengikuti Yesus. Nelayan pada zaman itu adalah pekerjaan yang kasar. Kepribadian nelayan waktu itu dikenal berantakan, keji, berpakaian lusuh, dan sering menggunakan bahasa vulgar. Para nelayan dari abad pertama adalah laki-laki yang sangat jantan. Mereka penuh semangat dan memiliki emosi yang meledak-ledak. Mungkin karena itulah Yakobus dan saudaranya Yohanes disebut anak-anak guru. Kehidupan mereka adalah kehidupan yang kasar karena menangkap ikan merupakan pekerjaan yang sangat menuntut kekuatan fisik. Selain kasar, Petrus juga adalah seorang yang latah, cepat bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. Ia tidak pernah meniru gaya dan kepribadian orang lain. Keaslian yang dimilikinya merupakan salah satu modal dalam kepemimpinannya yang sejati. Sama dengan Andreas adiknya, Petrus juga adalah murid Yohanes Pembaptis sebelum pertama kali diperkenalkan oleh Andreas saudaranya kepada Tuhan Yesus. Kemudian ia dipanggil menjadi murid ketika ia sedang menjala ikan. Tuhan Yesus memberi Petrus nama baru yaitu Kepa atau Kefas dari bahasa Aram yang dalam bahasa Yunani disebut Petros atau Petrus. Nama Kefas dan Petrus mempunyai arti yang sama, yakni batu karang. Pemberian nama baru ini menyiratkan pribadi dan kepemimpinan Petrus atas murid-murid lain. Menurut tradisi, ucapan Yesus tentang nama Petrus yaitu batu karang merujuk kepada diteguhkannya kembali kumpulan orang yang percaya yang kuat dan dimulai dari Kaisarea Filipi sebagai sebuah komunitas atau gereja. Apa saja keunikan Petrus yang dicatat di Alkitab? Di antaranya adalah Petrus meninggalkan jalannya yang adalah penunjang kehidupannya, mata pencariannya, yaitu pekerjaannya dan penghasilannya untuk seluruh anggota keluarga. Meninggalkan orang tua dan saudara-saudaranya, bahkan meninggalkan mertuanya yang sakit-sakitan demi mengikuti Yesus. Mencoba berjalan di atas air untuk mendapati Tuhan Yesus. Ingin mendirikan 3 kemah di atas gunung waktu Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung agar Yesus, Musa, Elia, dan dirinya tinggal di tempat itu. Tidak mau membiarkan Tuhan Yesus membasuh kakinya, menyombongkan kesetiaannya. Berani membela Tuhan Yesus dengan pedang dan memotong salah satu prajurit bernama Malkus yang menangkap Tuhan Yesus di Getsemani. Mengabaikan Yohanes yang ragu-ragu dan dengan berani masuk ke dalam kuburan Yesus. Ketika mengetahui Tuhan Yesus berdiri di pantai, ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke danau dan berenang ke tepi karena tidak sabar menunggu perahu yang syarat dengan ikan untuk bertemu Yesus. Seperti apa kisah akhir hidup Petrus dan kematiannya? Setelah kebangkitan Yesus, Petrus dikunjungi secara khusus oleh Tuhan Yesus. Kemudian ia memulihkan kembali panggilan Petrus dan memberinya tugas untuk mengembalakan domba-dombanya. Kepemimpinan Petrus atas murid-murid lain dan gereja mula-mula semakin nyata ketika Tuhan Yesus telah naik ke sorga. Petruslah yang memimpin 120 orang murid yang berdoa menantikan turunnya Roh Kudus dan yang berinisiatif untuk memilih pengganti Yudas Iskariot yang berkhianat. Dan ketika terjadi pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, dialah yang tampil berkhotbah di hadapan orang-orang Yahudi sehingga 3.000 orang bertobat. Petrus juga yang memimpin para rasul dalam pemberitaan kabar baik kepada orang-orang Yahudi. Dan ketika Samaria menerima Injil, maka Petruslah yang bersama Yohanes yang pergi ke sana. Walaupun Petrus lebih dikenal sebagai rasul bagi orang-orang Yahudi, namun dialah yang pertama kali diutus Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Pada sidang para pemimpin gereja di Yerusalem, Petruslah yang pertama mendesak agar gereja menerima orang-orang non-Yahudi hanya melalui iman kepada Yesus Kristus tanpa perlu disunat terlebih dahulu. Petrus sering melakukan pelayanan ke kota-kota lain di luar Yerusalem. Ia pergi ke Lida dan Yope, Antioquia, dan mungkin ke Korintus. Hampir bisa dipastikan bahwa Petrus juga pergi ke kota Roma, pusat kekaisaran Romawi. Dan tradisi mengatakan bahwa di kota Roma lah ia meninggal bersama Paulus pada masa penganiayaan Kaisar Nero. Petrus meninggal dunia dengan cara disalibkan secara terbalik dengan kepala di bawah. Satu-satunya kisah yang dimiliki tentang kemartiran Petrus berasal dari penulis Kristen awal, Hegesippus. Kisahnya mencakup penampakan Yesus yang ajaib. Ketika Petrus sudah tua, Nero merencanakan untuk menghukum mati Petrus. Ketika murid-murid mendengarnya, mereka memohon kepada Petrus untuk melarikan diri dari kota itu, yang diyakini adalah Roma. Namun, ketika ia sampai di pintu gerbang kota, ia teringat apa yang dikatakan Yesus yang dicatat Yohanes dalam kitab tulisannya di Yohanes 21 ayat 18-19. Jadi, Petrus pun kembali ke kota. Setelah ditangkap dan dibawa ke tempat kemartiran, menurut Saint Jerome, ia meminta agar disalibkan dengan posisi terbalik karena ia memandang dirinya tidak layak untuk disalibkan dalam posisi yang sama dengan Tuhannya. Kuat dugaan bahwa makam Petrus terdapat di dasar gedung gereja Basilika di kota Roma Vatikan, gereja terbesar di dunia.
Petrus meninggalkan warisan berupa kitab suci, yakni surat 1 Petrus dan 2 Petrus yang diduga kuat ditulisnya dari kota Roma. Selain itu, menurut tradisi dan penelitian para pakar Alkitab, pengaruh Petrus juga sangat kuat di dalam penulisan kitab Injil Markus. Iya, adik-adik sudah melihat dan mendengar cerita tentang Simon Petrus kan? Ayo, Butet, siapa itu Simon Petrus? Iya, Bang Pendeta. Simon itu seorang penjala. Orangnya ketas-ketus, berani, dan dia juga itu hebat loh. Dia bisa memutus telinga prajurit itu. Tapi yang hebatnya ada loh Bang Pendeta. Apa itu? Kok kamu lihat ada yang hebatnya apa Butet? Iya itu Bang Pendeta. Simon Petrus disalib kebalik ya. Sampai kepalanya di bawah, kakinya di atas. Kenapa sih? Makanya dia mau disalib kakinya di atas, kepalanya di bawah Bang Pendeta. Ya Dedek, ayo siapa yang tahu kenapa Simon Petrus disalib atas keinginannya, kepalanya di bawah, kakinya di atas? Ada yang tahu? Iya, karena Simon Petrus tidak mau menyerupai Yesus yang disalib dengan kepala di atas, kaki di bawah. Simon Petrus tidak mau disamakan dengan Tuhan Yesus karena penyaliban. Makanya dia minta pada saat dia disalibkan, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Kenapa dia disalib? Karena dia memberitakan tentang Tuhan Yesus, tentang kebenaran Tuhan. Makanya dia mau disalibkan. Ayo adik-adik, ada yang mau berani enggak memberitakan firman Tuhan seperti Simon Petrus? Kamu Butet, berani enggak memberitakan firman Tuhan sama seperti Simon Petrus? Aku sih Bang Pendeta berani. Kalau memberitakan kemana saja aku mau berani. Karena Simon Petrus itu kan batu karang. Artinya makanya aku juga ingin jadi batu karang. Menjadi pemberita Injil seperti Simon Petrus. Iya adik-adik. Mari memberitakan Injil ke semua makhluk. Mari memberitakan Injil kepada semua orang. Memberitakan bahwa Tuhan sudah bangkit. Tuhan yang memberi kuasa dan berkat kepada kita. Ayo Butet, apa janji kamu kalau kamu nanti memberitakan Injil kepada orang-orang, kepada semua makhluk? Iya Bang Pendeta, aku akan berbuat baik, aku akan rajin belajar, aku akan tunduk perintah orang tua, aku juga mau, apa itu namanya Bang Pendeta, yang kalau disuruh mama menyapu, aku sih mau Abang Pendeta. Kamu emang suka nakal ya sama mama sama papa Butet ya? Kadang-kadang aja sih Bang Pendeta. Kadang-kadang males. Kalau disuruh mama, banyak sekali disuruhan mama. Wah, enggak boleh. Mulai sekarang kamu harus rajin belajar, rajin bekerja di rumah, membantu mama. Ya kan adik-adik? Iya Bang Pendeta, aku mau deh rajin. Seperti Simon Petrus yang rajin memberitakan firman. Setidak-tidaknya
Aku mau deh rajin membantu mama. Ya adik-adik, memberitakan firman berarti menjadi orang-orang yang baik. Orang yang baik di rumah, orang yang baik di luar, itulah teladan menjadi pengikut-pengikut Kristus. Tuhan memberkati, kita berdoa. Kita berdoa ya Butet. Ya Bang Pendeta, kita sama-sama berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah menerima pengajaran bagaimana Petrus mengasihi Engkau, bagaimana dia mau memberitakan Injil walaupun nyawanya terancam, walaupun dia disalibkan. Tapi kami mau menjadi anak-anak-Mu yang memberikan perbuatan-perbuatan baik di tengah-tengah dunia ini. Karena itu, bimbinglah kami anak-anak sekolah minggu, tuntunlah kami anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang baik, anak yang turut akan ajar orang tua, anak yang turut akan perintah daripada-Mu. Sertai kami, berkati orang tua kami. Apabila ada anak-anak sekolah minggu yang sedang sakit, Engkau mau sembuhkan. Engkau mau memberikan kesehatan kepada mereka sehingga kami dapat bersukacita kembali. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sudah selesai kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta. Sekarang saatnya kakak akan sampaikan pengumuman kita. Pengumuman kita kali ini, coba adik-adik lihat di papan tulis di dalam kelas kita ya. Oke, pengumuman yang pertama. Selama pandemi, adik-adik, kakak selalu ingatkan untuk selalu menjaga kebersihan. Caranya apa Kak Cindy? Dengan rajin cuci tangan. Dan kalau adik-adik setelah bepergian harus segera mandi ya Kak. Mandi Kak, benar. Iya betul. Dan yang kedua, masih lihat di papan tulis kita, adik-adik harus tetap jaga kesehatan. Rajin makan 4 sehat 5 sempurna, rajin minum vitamin dan minum air putih ya Kak. Iya betul Kak. Buah-buahan dan sayuran itu penting untuk kesehatan. Dan yang ketiga, lihat lagi di papan tulis kita. Nah, adik-adik selalu ingat tidak boleh pergi kemana-mana, kita selalu tetap di rumah. aja. Kalau tidak ada kepentingan tetap di rumah. Kalau adik-adik perlu, ada yang benar-benar perlu harus pergi, ingat selalu pakai masker. Ya, dan selama bepergian harus selalu jaga jarak. Nah, pengumuman yang berikutnya Kakak Cindy yang akan sampaikan. Silakan Kak. Ya, kita ada tugas online. Untuk horong besar, ya, tugas horong besar tetap ada, kita lihat di deskripsi di bawah ini, yaitu unduh dan print lembar tugas kita yang ada di bawah, terus jawab pertanyaan dari lembar tugas itu, terus fotolah hasil lembar tersebut dan kirimkan tugasmu. Oke, seperti di sekolah ya Kak, ada Iya. lembar tugas ya. Ada lembar tugas Kak. Iya. Dan tugas orang kecil itu dari kelas batita sampai balita sebelum sekolah ya Kak. Iya. Adik-adik sama, balita orang kecil sama, unduh dan print gambar tautan di bawah ini. Nah, setelah di print, nanti kalian ada instruksi untuk menempelkan kapas pada gambar domba dengan menggunakan lem ya. Terus diwarnai tulisannya yang di bawah gambar domba. Warnainya bebas sesuka kalian, yang kalian favoritnya warnanya apa. Terus setelah selesai semuanya menempel kapas, mewarnai, difoto.
dan dikirim pekerjaannya ya, lembar Iya, tugasnya betul. dikirim ke nomor WA yang ada di Deskripsi di bawah ini. Iya, betul. Sudah jelas ya semua pengumumannya ya. Oke, selamat mengerjakan ya adik-adik ya. Ayo adik-adik, kita sekarang kumpulkan persembahan kita. Kita ambil dulu nih persembahannya dan taruh di tangan kanan dan tangan kiri. Tetap 2 kali persembahan ya. Oke, sudah diambil. Kita angkat sama-sama persembahan kita dan kita ucapkan sama-sama. Ayo Kak Cindy. Akan ku persembahkan persembahan ini untuk kerajaan surga. Kita akan persembahan sambil diringi lagu dari buku ND nomor 211. Ayat 1 saja. Yesus si pamahan au biru nado. Yesus gong di horo aku saihu tono kubo. Saihu tono kubo. Saihu tono kubo. Yesus gong di horo aku saihu tono kubo. Kita akan tutup ibadah kita. Mari adik-adik kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Adik-adik sekolah minggu, kita mengakhiri ibadah kita. Mari kita doakan persembahan kita berdoa. Ya Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di sorga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya padamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ya, adik-adik sekolah minggu, kita mengakhiri ibadah minggu kita. Karena itu, kita selalu berbuat baik dan selalu rajin membaca firman Tuhan. Butet, kirim salam sama kawan-kawan sekolah minggu untuk kita bisa ketemu minggu depan. Kakak-kakak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Dadah. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Dadah.